acara selanjutnya yaitu inti acara yang akan disampaikan oleh Ustadz Biatoyi. Kepada Ustadz Biatoyi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Teman-teman semua, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih menggunakan badan kita ya. Allah masih menggerakkan kaki kita, Allah masih menggerakkan hati kita untuk bisa ke tempat ini. Karena sejatinya amalan itu bukan dilihat dari bagaimana awalnya, tapi dilihat dari bagaimana akhirnya. Bukan siapa yang kuat di awal, tapi siapa yang kuat bertahan sampai akhir. Maka insya Allah teman-teman yang membersamai terus setiap pekan, terus bersama Buya Bayu di sini, insya Allah adalah orang-orang yang bisa istiqomah sampai nanti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, role model terbaik kita, pemimpin terbaik di muka bumi ini. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman, gimana kabarnya pada pekan hari ini? Semua sehat ya? Ada yang sakit malam hari ini? Alhamdulillah nggak ada ya. Saya mau izin ternyata sampai sini saya agak serak ternyata. Ya, jadi ngapunten tadi seharian juga alhamdulillah Allah berikan amanah kesibukan ya tadi pagi itu di Man 1 Kulon Progo gitu. Pagi terus berjumatan itu di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Dan tadi baru pulang sore ini, makler sebentar, kedengar udah azan maghrib dan isya seperti itu. Dan alhamdulillah ya, jadi pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah untuk jiwara kegiatan ini digunakan untuk beramal soleh di jalan Allah. Karena sangat eman-eman ya, kalau kita berbicara tentang masalah usia muda, ternyata usia muda itu usia yang sangat singkat atau usia yang sangat lama? Sangat singkat ya. Nah maka tema malam hari ini mungkin kita nggak bahas Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj kan mungkin sudah banyak di sekolah-sekolah teman-teman, mungkin juga di pengajian selapanan besok. Dan sebenarnya kemarin dari takmir itu berkenan untuk digabungkan dengan pengajian selapanan malam Ahad besok. Betul ya? Rencananya seperti itu. Tapi karena malam Ahad besok saya ada acara dan maka malam hari ini tetap dilaksanakan dan besok juga dilaksanakan selapanan seperti itu. Nah, malam hari ini saya mau sedikit membahas tentang masalah masa muda, ya. Coba teman-teman baca judulnya, 1, 2, 3. Masa mudaku habis. Oh, urung nom kok bisa habis. Kayak gitu. Masa mudaku habis. Coba yang bawah itu tulisannya apa? Jadi dewasa kok kira menyenangkan, tapi ternyata sulit. Ini kayak dari lagunya siapa? Gia. Bener ya, Gia ya? Ya, seperti itu. Nah ini mungkin kalau untuk jadi dewasa aku kira menyenangkan tetapi ternyata sulit dan melelahkan, ini untuk Mas Amar dan Mas Sigit kayaknya. Ya, teman-teman, saya mau sedikit disclaimer kepada teman-teman semua. Ada nggak sih yang di sini usia kecil seperti ini pengen nggak ada kepikiran, oh aku pengen cepet dewasa? Pernah pengen gitu nggak? Aku pengen cepet gede, pengen nggak darani cah cilik meneh. Aku kayak pengen ngerasa cepet besar biar enggak dikira anak mama terus. Pernah kayak gitu nggak ngerasa kayak gitu? Pengen cepet dewasa ya? Sama. Tapi setelah dewasa seperti ini, rasanya pengen gimana? Coba tanya Mas Sigit. Pengen balik ke masa kecil lagi. Nah, ternyata apa? Kalau kita melihat ternyata hidup itu wang sinawang. Ya, karena kemarin ada wang sinawang itu ya. Nah, jadi ternyata ya, kalau kita berbicara tentang masalah masa muda, ini saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Kita nih sebagai anak muda itu berada di antara dua kelemahan. Berapa? Di antara dua kelemahan. Nah, kita ini ada di tengah-tengah nih posisinya. Di mana? Di tengah-tengah. Oh, ini pelatih hadroh ya. Oh, pelatih hadroh. Oh iya, kemarin teman-teman latihan hadroh itu hari apa? Kalau untuk yang muda-muda. Oh, malam minggu, malam ahad.
Setiap malam Ahad. Gantian sama yang anak kecil. Wih, oke udah dewasa berarti dia. Oh sama adik-adiknya gantian. Yang ini yang adik-adik kapan latihan hadrohnya? Oh sama juga, tapi diselang-seling ya. Sama orang tuanya juga ada, bapak-bapak. Malam Jumat. Oh, oh ya malam Jumat gitu ya. Oh alhamdulillah ya. Pelatihnya dari mana? Mas Arif. Jenengan sendiri. Oh teman. Oh iya. Oke. Ini anu juga latihan gaul gendero gitu juga nggak? Oh nggak, buatan. Tak kira sepaket dengan benderanya seperti itu. Buatan ya. Baik. Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang masalah usia anak muda ya, berbicara tentang masalah muda, muda itu di antara dua kelemahan. Nih teman-teman, ya kita tuh sekarang berada di posisi tengah nih. Kok saru banget nih. Berada di antara tengah-tengah ya, antara kelemahan pertama itu ketika kita usia kecil, usia muda, usia balita. Pernah nggak sih teman-teman ketika misalnya malam hari terus ngompol, terus tiba-tiba bersihin kasur sendiri, pernah kayak gitu? Nggak pernah ya? Biasanya siapa yang bersihin? Orang tua kita, betul ya? Kita lemah di situ. Bahkan makan ya kita perlu disuapin, betul ya? Bahkan jalan kita perlu dititah, terus bahkan misalnya kita pup apa kita pipis juga kadang kita dicobakin sama orang tua kita. Kita lemah di fase awal. Nah, yang fase terakhir ini kita akan lemah di apa? Ketika kita usia senja. Ya, nih coba lihat bapak-bapak kita ya, udah semakin sepuh, lihat ibu kita udah semakin sepuh, lihat kakek nenek kita, simba kita udah semakin sepuh. Nah, makanya kenapa kalau berbicara tentang masalah template kehidupan, hisab yang paling mengerikan atau maksiat yang paling banyak dilakukan itu adalah dengan kaum muda, karena kekuatan itu ada di tangan anak muda sekarang. Makanya kalau mau melihat sebuah generasi, coba lihat anak-anak mudanya seperti apa. Kalau kita melihat generasi-generasi terdahulu pada zaman Rasulullah, terus pada zaman sahabat, para tabiin dan tabiin, itu melihat apa? Mentalitasnya sangat luar biasa. Coba teman-teman sekarang, kalau kita berbicara tentang mentalitas, anak muda sekarang itu lebih sering overthinking apa enggak sih? Ya, lebih sering overthinking. Apa penyebab dari overthinking? Baper, trust issue, inner child, kayak gitu biasanya. Apa? Apa yang menyebabkan kalian overthinking? Nggak ada duit, oke. Terus ada lagi? Apa? Sing marake kowe gelisahke apa le? Apa? Randu duit. Bodoh wae. Apa? Karena terlalu banyak informasi-informasi yang itu tidak bermutu itu masuk dalam pemikiran kita. Coba saya mau nanya kepada teman-teman, berapa kali informasi yang masuk dalam kehidupan kita lewat handphone kita? Lihat pencapaian teman, Masya Allah, di usia segini dia bisa kayak gini, aku kapan ya? Overthinking. Ya Allah, dia cum laude, ya Allah, dia udah bisa masuk sini, aduh, beasiswa begini. Aduh, aku kapan ya kayak gini? Oh, lihat selebgram, oh Masya Allah, luar biasa, dia udah nikah sama ini, aku kapan ya? Kayak gitu. Overthinking. Karena terlalu banyak informasi, akhirnya apa? Bludak otaknya, seperti itu. Nah, maka kita coba sedikit belajar ya, mengulas tentang masa mudaku habis. Ya, ternyata teman-teman semua, kita kan sudah belajar waktu itu ya, tentang masalah waktu ya. Waktu itu adalah pertemuan antara dimensi ruang dan waktu. Ya, kalau berbicara tentang masalah waktu itu udah nggak bisa kembali. Kalau berbicara tentang masa lalu, itu udah nggak ada. Makanya jangan terjebak di masa lalu. Tapi terkadang kita tuh selalu sering terjebak di mana? Di masa lalu, betul ya? Nggak mau maju-maju karena takut, karena masa lalu yang mungkin kelam dan seterusnya. Pertemuan antara ruang dan waktu. Nah, ruang itu seperti ini. Saya pindah seperti ini dikatakan ruang. Nah, ruang itu ya bisa kembali. Contoh misalnya ketika, aduh, saya lupa bawa jam tangan saya. Bisa pulang? Bisa pulang? Bisa. Itulah ruang. Saya makan, saya megang ini, itu ruang namanya. Tapi kalau misalnya teman-teman coba, aku mau lali sholat subuh. Bisa diulang? Nggak bisa. Karena itu waktu, dan itu waktu dalam pun udah nggak bisa gitu loh. Nah, makanya sangat amat rugi anak muda yang tidak menggunakan waktunya sedemikian rupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asr." Penting banget kui waktu, guys. Nah, orang-orang kapitalis, orang-orang yang menganggap bahwasanya uang itu waktu itu harus berbentuk uang, jadi sehingga apa? Setiap aktivitas kita itu selalu mindsetnya adalah uang dan uang. Makanya disebut dengan time is money. Itu sudah menjadi percokol, sudah menjadi karakter dalam kehidupan kita. Itu sangat berbahaya, teman-teman. Makanya kenapa Allah berfirman ya tentang wal asr, itu berarti betapa pentingnya namanya waktu. Itu ya.
Jadi kira-kira gimana nih, Mas Mbak? Jadi dewasa itu enak nggak? Sedikit enak ya. Enak nggak Mas? Senggup peci. Enak nggak? Ora ya? Kira-kira gimana? Pengen kembali ke masa lalu apa gimana? Masa lalu ya? Saya tuh kadang ya, kalau misalnya lihat anak-anak kecil, Masya Allah kok tumbas jajan ya ditumbas ke rombok nih. Sekarang meh jaluk yo isin toh. Wis kerja, wis gede, wis wis duwe akal dewi masa jalukan sama orang tua. Lihat digendong sama bapaknya, ya Allah kok enak banget. Dulu padahal kita ngerasa, Pak aku pengen cepet gede, ben sesok bisa nganu bapak seperti itu. Tapi ternyata setelah kita dewasa kita malah pengen menjadi anak kecil. Makanya tidak ada mantan anak. Ya, di mata orang tua, ketika kita dewasa, ketika kita orang tua pun tetap menjadi seorang anak di mata orang tua. Seperti itu, ya. Makanya teman-teman semua, kita coba belajar sedikit ya tentang bagaimana ternyata itu menjadi dewasa itu sangat lelah dan lelah banget gitu loh. Ya, tapi lelah dalam artian terus kita hadapi gitu loh, karena kita butuh mentalitas gitu loh. Ya, seperti itu. Karena ya namanya hidup itu butuh perjuangan. Oke. Tapi ternyata sulit dan melelahkan. Aduh, sulit banget ya. Apalagi nanti kalau udah SMP, nanti naik SMA nanti ada tuntutan orang tua. Duk, kamu harus begini ya. Oh, itu berat banget bagi saya. Duk, kamu harus bisa jadi seperti ini. Harus bisa seperti ini. Bu, aku nggak bisa. Harus titik pokoknya. Nggak ada pakai koma-koma. 1 titik 2 koma. Kamu cantik, siapa yang punya? Bapak gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman dituntut sama orang tua untuk harus jadi seperti ini? Pernah? Pernah? Sering, hampir tiap hari ya. Itu kadang membuat kita under pressure dalam kehidupan ya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain dan ngerasa nggak enak. Dan ternyata ya sulit dan melelahkan. Oke. Baik. Nah, kita mau berbicara tentang masa muda. Itu berbicara tentang life is choice. Life is choice apa artinya? Ayo, sing iso Inggris sapa tak kei anu ki. Yo, aku bertumbas stiker meneh. Ayo. Life is choice itu apa? Life is choice. Ayo. Iki lho sing deretan-deretan iki lho, sing pro player FF Mobile Legends iki lho. Ayo. Biasanya kan nek dolanan FF kan ku Inggris toh? Iya. Ayo, apa? Life is choice adalah apa? Life itu apa? Ayo. Hah? Left itu kiri. Oh, kiri. Oke. Okay. Left itu kiri. Berarti nek left group berarti metu saka grup. Oke, api. Ayo, left ki apa? Hah? Hidup. Oke. Okay. Is? Hah? Is adalah choice. Choice. Ini. Life is choice. Choice ki apa? Ayo. Life is choice. Choice ki apa? Ayo. Choice. Choice not itu. Choice not. Cek itu choice not. Oh, voice not. Oke. Okay. Life is choice. Life itu hidup. Is itu adalah. Choice itu adalah pilihan. Berarti hidup adalah pilihan. Your life is your choice. Apa artinya? Ya, hidupmu adalah pilihanmu. Teman-teman, ini semua udah akil balik belum? Ini semua udah balik belum? Udah belum? Balik kanan, balik kiri. Semua udah balik ya? Nah, satu kekuatan atau satu anugerah terbesar dalam kehidupan manusia yang itu tidak ada duanya oleh makhluk-makhluk lain adalah akal dan hawa nafsu. Nah, ternyata manusia di muka bumi ini, anak muda di muka bumi itu ada 2 tipenya. Oke, ada berapa tipenya? Ada 2. Ada manusia atau ada anak muda yang sejati, ada anak muda jadi-jadian. Wah. Apa yang dimaksud anak muda jadi-jadian? Anak muda yang dikendalikan hidupnya oleh hawa nafsu. Nah, hawa nafsu bukan hanya sekedar untuk tentang masalah perasaan, cinta segala macam ya, apapun itu. Tapi ternyata ada anak muda ya, yang dia anak muda sejati apa? Yang dipimpin dengan akal. Ini anugerah terbesar, teman-teman. Makanya investasi kita mulai dari sekarang itu bukan dari uang dulu deh.
Coba kalau teman-teman lihat beberapa podcast self development, itu rata-rata usia sampai 25 tahun kita membangun relasi dulu. Makanya sebenarnya teman-teman yang sekolah, teman-teman yang kuliah, itu tuh sebenarnya sedang bangun relasi. Dan coba lihat podcastnya Dokter Tirta. Tahu ya Dokter Tirta ya? Saya akhir-akhir ini sedang lihat podcastnya Dokter Tirta. Jadi beliau cerita seperti ini. Kalau kita sering sekolah atau misalnya kita di kampus atau di manapun, coba sering-sering nongkrong di tongkrongan kopi. Justru orang-orang yang lahir ya dari kesuksesan itu rata-rata orang-orang yang punya inspirasi di tongkrongan kopi. Nah, itu yang dilakukan sama siapa? Sama Dokter Tirta waktu itu. Nah, kita kalau di sekolah, kalau di kampus membangun relasi dulu. Ya, membangun relasi dan perbanyak ilmu atau sakofa Islam. Perbanyak ilmu-ilmu tentang ilmu bisnis lah besok, terus ilmu kehidupan. Nih, makanya investasi terbaik seorang anak muda itu bukan dari pakaian dulu, guys. Investasi anak muda itu bukan dilihat dari bagaimana motornya dulu. Motornya Aerox, apa Supra. Supra nih geter mungkin gue bapak ya, bukan dari itu dulu investasi anak muda. Tapi dari apa? Nih, dari leher ke atas. Apa itu? Nih, ilmu. Makanya kan janji dalam Islam itu orang-orang yang berilmu pasti akan diangkat derajatnya. Karena apa? Ilmu yang akan menjaga dirinya. Apa bedanya orang berilmu sama berduit? Ayo, saya tanya. Apa bedanya orang berilmu sama berduit? Kalau orang berduit, ya, orang itu yang menjaga duit. Tapi kalau orang berilmu, ilmu yang menjaga dirinya. Seperti itu. Ya. Nah, makanya your life is your choice. Ya, hidupmu adalah pilihanmu. Nah, teman-teman ini sudah diberikan jalan, ya. Sudah diberikan jalan. Kemarin saya sudah bahas tentang masalah Al-Qur'an ya. Pegangan orang beriman itu apa, teman-teman? Halo, pegangan terkuat orang beriman itu apa? Al-Quran. Kenapa Al-Quran pegangan terkuat? Karena Al-Quran berbicara tentang masa lalu dan masa depan. Ini disampaikan nih orang-orang yang kufur-kufur yang pada zaman dulu itu sudah ancamannya neraka. Nih masa depan nih seperti ini nih contohnya nih. Nah, kita tinggal milih. Mau milih yang kiri apa milih kanan? Mau milih yang baik apa yang buruk? Mau milih yang takwa apa yang fujur dan seterusnya. Kita semua itu bisa memilih. Kita diberi kekuasaan sama Allah untuk memilih. Seperti itu. Nah, teman-teman, saya mau nanya, hadir ke sini, ini bukan sebuah pilihan, bukan? Konco-koncoku, halo, teko rene iki sebuah pilihan atau sebuah paksaan? Pilihan, bener ya? Sebuah pilihan ya, bukan paksaan ya? Entah apapun alasannya, teman-teman hadir ke sini, entah dipaksa, entah sukarela, itu sebuah pilihan. Dan saya memutuskan untuk ngisi rutinan di sini juga sebuah pilihan. Dan saya memilih jalan kehidupan saya seperti ini, itu juga sebuah pilihan. Nah, pilihan itu ditentukan mulai hari ini. Kan saya pernah berbicara tuh kemarin tentang masalah drakor ya, benar ya? Kita yang sekarang itu ternyata hasil dari proses masa lalu. Dan kita yang sekarang itu penentu di masa depan. Oke, sesok nek kowe pengen jadi polisi, tidak mungkin dilewati dengan cara turu-turu, utat-utut, inga-ingi, imbas-imbis, pahpoh, celingak-celinguk, enggak. Yang namanya planning besar, yang namanya usaha besar itu harus dimulai dengan apa? Nih, mulai dari awal. Tadi saya di Man 1 itu dapat informasi luar biasa Pak gurunya. Pak gurunya itu bilang gini, anak-anakku, nasihat dari Bapak guru, mulailah bermimpi mulai dari sekarang. Jangan bermimpi nanti malam. Seperti itu. Maksudnya apa, Pak? Ya kita bermimpi mulai hari ini di sekolah. Jangan nanti malam. Karena kalau mimpi nanti malam itu mimpinya mimpi tidur. Oh ya, masuk juga sih seperti itu. Jadi bapaknya juga muka datar kayak orang itu loh. Stand up comedy kayak siapa? Dodit itu loh. Orangnya nggak ngguyu tapi kok ngguyok guys seperti itu. Itulah tadi. Ya. Itu. Nah, alur hidup kita teman-teman itu hanya 3 ini. B, C, D. Apa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa itu B? Born. Lahir. Ayo, teman-teman. Coba kita sedikit muhasabah atau sedikit mengingat kembali tentang proses kelahiran kita di muka bumi ini. Apakah kita ujuk-ujuk langsung lahir? Apakah kita ujuk-ujuk langsung banjir kickbrek, langsung bisa misalnya ngopo ya, langsung bisa main FF? Nggak bisa ya. Apakah ujuk-ujuk langsung bisa stalking IG mantan? Apalagi pakai IG-nya akun fake misalnya.
Enggak juga ya. Nah, makanya ini alur hidup kita ini pertama dari born, lahir dulu, ya. Dan kita teman-teman nggak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Pernah request ya Allah, aku pengen lahir dari rahim Raja Jawa misalnya. Kan nggak bisa. Ya Allah, aku pengen lahir dari istrinya presiden misalnya, istrinya misalnya bupati atau lurah segala macam. Bisa nggak milih seperti itu? Nggak bisa ya. Kita nggak bisa diberi keleluasaan untuk memilih mau keluar dari rahim siapa, betul ya? Tapi kita bisa memilih mau menjadi anak seperti apa. Bro, mungkin bapak kita tuh petani. Bapakku itu petani loh di sana, ya. Tapi kita juga bisa memilih anak seorang petani harus bisa sukses dong. Nggak cuma anak polisi, nggak cuma anak pejabat, anak petani juga harus bisa dong, ya. Fisik boleh dirubah, materi boleh yang setia nggak datang 2 Agus nih bos. Tamplik dong. Gitu. Saya tuh lagi berpikir kemarin ada konten itu ya Allah yang dia gatel itu di penjara. Yang terus waktu dia didakwa itu kan waktu di meja hakim itu ya, di kursi di depan hakim itu kan dia keringetan terus dia nyari mamaknya mau ngelapin terus belakangnya arep kukur-kukur kepiye ya bingung juga. Itu agak repot juga ya, makanya kemarin ibunya minta keringanan untuk dipenjara di rumah. Kepiye coba penjara di rumah? Itu penjara jenenge ya. Ya agak repot juga ya. Jadi kalau para netizen itu bilangnya dikasih kekurangan malah kelebihan gitu ya. Masya Allah. Baru kali ini ada terdakwa nggak diborgol gitu. Nek diborgol sikile aku malah koyo pocong. Reza jalan ya Allah ya Robi. Itu ya. Ya kita nggak tahu yang salah siapa dan bisa jadi ini pengalian isu-isu yang mungkin ada masalah besar di negara ini yang kita nggak tahu dan itu dialihkan kepada gus-gus itu semuanya. Itu ya. Jadi kita nggak bisa memilih mau kayak Agus Buntung, nggak bisa milih ya guys. Mau nggak jadi kayak Agus Buntung? Nggak mau ya. Innalillahi, jangan ya. Oke, baik. Nah, ini ya, yang C apa? Choice, pilihan. Yang ke D apa? Date. Apa itu date? Oh, aku pengen ngedate sama kamu. Berarti aku pengen mati sama kamu. Udah beda cah date. Jadi ini dalam dunia Inggris itu penyebutan sama tapi terkadang tulisan berbeda ya. Oke, seperti itu. Kayak apa? Banyak banget lah. Nah, alur hidup kita itu cuma simpel teman-teman. Cuma 3 ini ya. Born, choice, dan death. Ya, lahir, pilihan, dan mati. Kita sekarang berada di posisi mana? Pilihan. Oke. Teman-teman, mulai dari sekarang, tentukan pilihanmu dari sekarang. Wih, kayak apa namanya? Apa? Take me out ya. Tentukan pilihanmu sekarang kayak gitu. Nah, kita sekarang berada di posisi ini, teman-teman. Ya, berada di posisi. Dan di posisi ini tuh nggak lama. Ya, dan di posisi ini nggak lama. Kita ini sebenarnya itu tinggal nunggu antrian aja, teman-teman sebenarnya ya. Tinggal nunggu apa? Antrian saja. Nah, teman-teman, yaitu tadi memilih mau menjadi seperti apa, itu semua ada di sini. Tuh. Ya. Besok memilih menjadi orang sukses, pengen menjadi orang yang hebat, ini semua ada di sini nih. Ya. Oke, coba cita-citanya kalian jadi apa nih? Ayo, coba cek. Cita-cita jadi apa? Aduh. Ayo, cita-cita jadi apa? Makasih, Mas. Udah nikah belum, Mas? Belum. Oh, masih SMA. Ya tak dongake besok dapat jodoh yang soleha. Amin. Amin kan? Dapat jodoh yang soleha. Anak orang kaya. Warisannya akeh. Bapak ibunya sepuh-sepuh. Kan lumayan dapat peninggalan warisan kan gitu. Astagfirullah. Oke, teman-teman, cita-citanya jadi apa nih di sini rata-rata? Anak Tegal Lembut mau pengen jadi apa? Jadi orang sukses. Dokter, perawat, presiden. Kalau zaman dulu beberapa tahun yang lalu tuh saya main ke sekolah-sekolah dan bilang, Ustadz aku pengen jadi astronot kayak gitu. Ayo, pengen jadi apa? Oke, banyak ya. Cita-cita semua banyak ya, cita-cita kalian ya. Dan itu semua bukan cita-cita teman-teman. Itu semua adalah profesi. Cita-cita kita apa? Yes, that's right. Ya, mencari ridho Allah. Jadi apapun aktivitas teman-teman besok, apapun profesi teman-teman besok, ya,
rahilah ridho Allah. Karena ternyata sekarang banyak juga orang yang berprofesi, profesinya bagus, tempat duduknya di mana dan segala macamnya, tapi ternyata tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Allah ridho apa enggak sama kita, itu dulu aja. Nah, hidup itu hanya seperti ini, born, choice, dan death. Lahir, pilihan, dan mati. Dan kita nggak bisa mati ini minta dalam keadaan seperti apa. Dan kita nggak bisa minta mati kapan. Ya Rob, aku pengen meninggal aku itu nanti pas baca Quran, pas Ramadan, pas khataman 30 Quran ya Rob. Bisa minta kayak gitu? Ya Rob, aku pengen besok meninggal dunia pas aku sugih, duwe Alphard, ya, duwe apa sawah, duwe pajero, panas jupun jero. Aku pengen besok jadi perawat, ya Allah, begitu sudah jadi perawat, ya Allah silakan cabut nyawaku ya Allah. Bisa milih kayak gitu? Waktunya bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Yang kita bisa minta adalah apa? Nih, cara kita meninggal seperti apa? Itu pertanyaannya. Yo, hati-hati nih. Template-nya anak muda, kehidupannya, ketika anak muda itu tidak disibukkan dengan perkara manfaat, pasti akan disibukkan dengan perkara maksiat. Itu pasti. Teman-teman, di era-era saat ini, di digitalisasi, di era-era Gen Z saat ini, Gen Alpha, coba deh, kita nih sehari aja nggak maksiat itu udah prestasi loh. Bener nggak sih? Kita tuh kadang nggak ada niatan untuk bermaksiat, tapi terkadang begitu buka Instagram, ya kan, saya cowok-cowok itu, wih, astagfirullah, wih, mantap. Pernah nggak kayak gitu? Aku jujur pernah sih kayak gitu aku ya. Kayak gitu. Jadi apa? Ya memang era saat ini tuh kita terlepas dalam kejeratan maksiat itu sangat sulit, bener gak sih? Nah, makanya butuh yang namanya berjamaah seperti ini, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tuh ya. Ini pilihan hidup kita. Nah, teman-teman, rata-rata template kehidupan kita alurnya seperti ini gak sih? Bener gak sih? Halo? Nih, ya. Teman-teman coba cek, coba cross check ya. Kadang bangun, terus habis bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu memecahkan piring ibuku, gitu ya. Bangun, terus bangun setelah itu apa? Makan ya. Di sini Rano salat subuh ya. Biasanya terus makan, terus sekolah ya, sarapan yang sekolah ya sekolah, yang ngantor-ngantor, yang saya nganggur ya nganggur kan ya, terus pulang sekolah, pulang kerja main terus misalnya nonton, ngegame segala macam, terus capek akhirnya istirahat dan akhirnya bangun lagi. Rata-rata template kehidupan anak muda seperti ini nggak sih? Halo, seperti ini nggak sih? Rata-rata seperti ini ya? Ya mungkin nanti diselipin ada FF-nya, mungkin di sini nanti main ada buru voucher sebelah Umi misalnya, atau mungkin nanti di sini sekolah bolos misalnya, atau nanti mungkin di sini waktu istirahat malah nonton drakor misalnya, ya toh. Aku banget soalnya. Atau misalnya nanti waktu istirahat malah nonton bal-balan, ya toh. Sing kemarin Barca menang 4-5 lawan Benfica. Yang Madrid menang lawan tim gitu ya. Ya pokoknya ya Vizca Barca gitulah ya. Mohon maaf penggemar Madrid. Itu rival saya berarti kalian. Nah, rata-rata seperti ini teman-teman. Template kehidupan manusia seperti ini. Ya. Kira-kira kalau seperti ini template kehidupan kita, bermakna nggak sih hidup kita itu? Ya, bangun tidur, terus sekolah, terus main, capek tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun. Nah, saya kira tangi-tangi tuh wongnya. Siapa itu? Mbak Surip, almarhum Mbak Surip ya. Seperti itu. Nah, rata-rata seperti ini orang-orang yang berkehidupan seperti ini. Oke. Coba bangun, makan, sekolah, main, ya toh, nonton, terus istirahat. Nih, selama 24 jam dalam sehari, betul ya? 24 jam sehari dan 168 jam per pekan. Kira-kira kita disebut orang yang produktif nggak kalau hidup kita seperti ini? Halo, produktif nggak? Nih, main FF tiap hari itu produktif nggak?
Nek nonton drakor tiap hari itu produktif nggak? Enggak ya? Oke. Kalau misalnya terus overthinking Madrid kalah gitu, anu enggak? Produktif enggak hidupnya? Enggak kan ya? Oke. Nah, makanya teman-teman, ya kita terus diputarkan dengan yang namanya waktu. Terus kita ini berlomba-lomba dengan waktu nih. Kita dikejar dengan masalah waktu. Jadi seolah-olah itu waktu itu ada di belakang kita. Ayo, ayo harap ngopo kowe bargi, harap ngopo kowe bargi, harap ngopo kowe bargi. Ya, itu. Nah, coba kan Rasulullah tuh pernah bilang ya waktu itu saya bilang ya, rata-rata umur umatku itu berapa kata Rasulullah? 60 tahun, benar ya? Nah, jika umur kita 60 tahun, sejak umur 10 tahun kita sudah balik. Tapi rata-rata sekarang anak SD kelas 3 itu udah balik ya? Bener ya? Bener nggak sih? Hah? Kelas 4, kelas 5. Kelas 5 ya? Itu kemarin kaget, ternyata ya Allah. Sekarang cepet banget. Ternyata begitu diteliti, di riset, ternyata banyak sekali faktor. Satu dari segi makanan. Ternyata makanan-makanan junk food. Tahu junk food nggak sih guys? Junk food itu makan cepat saji itu loh. Kayak misalnya sosis, terus apa namanya nugget itu loh, kayak Indomie, Supermie kayak itu loh. Kan kalau di sini kan KPKP Sarimi ya. Mau bener gak sih? Pak, tumbas Sarimi. Saya dicoba apa? Mie sedap. Saya dicoba mie Indomie. Tapi apa? Sarimi. Saya juga nggak tahu kenapa gitu orang Jawa ya. Bilang motor itu Honda gitu ya. Ngomong motor itu sepeda kayak gitu segala macam. Beda-beda. Nah, kalau sejak umur kita 10 tahun kita sudah balik, ya nonton TV, main. Oke, coba 3 jam sehari. Oke, kita coba ya. Breakdown kan ya dari 24 jam itu. Sekolah atau kerja. Biasanya kalian sekolah berapa jam per hari? Berapa? Lagi mesti bolos sih. Berapa jam dalam sehari? Biasanya, oke. Nek orang biasa piro? Biasanya nek aku bolos ya orang jam mas. Oke. Oke, sekolah atau kerja 8 jam ya rata-rata ya kalau di ketenaga kerjaan atau di sekolah seperti itu. Bener ya? 8 jam ya. Terus istirahat. Wah, ini rata-rata kalau orang tidur secara normal itu 8 jam ya. 8 jam. Jadi nek teman-teman tuh turunnya di atas 8 jam itu suara normal gue. Ini rata-rata 8 jam ya. Terus belajar, ini kalau belajar ya. Berapa jam per hari kalau belajar tonton? Di luar sekolah loh. Berapa jam? Masya Allah. Aku nggak sempat belajar mas. Aku terlalu sibuk ngafalin Al-Quran. Masya Allah. Sombong amat lu. Ya gitu. Terus coba sholat 5 waktu, teman-teman. Kalau sholat 5 waktu itu satu waktunya berapa menit teman-teman? 5 menit. Masya Allah. Ih, hemat banget ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Pakai kulhu kayak gitu kan ya. Ayat paling favorit. Nah, coba ini saya bulatkan menjadi 12 ya. 12 menit berarti 5 kali 12 60 menit 1 jam ya. Seperti itu sehari. Oke, aktivitas lain-lain dan segala macam mungkin ngumbai, ngasai, terus stalking mantan atau misalnya apa. Itu 2 jam sehari. Nah, kita totalkan, kita breakdown kan berapa jam? 24 jam sehari. Berapa itu? Nah, 50 tahun ya. Oke. Wah, nih. Kalau misalnya usia kita ini kan batas awal orang itu dikenai hukum itu ketika dia sudah balik, sudah mukallaf ya. Benar ya? Jadi misalnya dia usia 60 rata-rata 60 maka di usia 10 tahun dia sudah kena hukuman. Nah, coba ternyata teman-teman, kalau kita berbicara tentang usia kita 50 tahun di dunia, untuk sholat kita itu berapa? 2 tahun. Nih, istirahat kita kalau 8 jam, 16 tahun. 7 tahun. Sekolah, kerja, 16,7 tahun. Nonton TV atau main, 6,2 tahun. Aktivitas lain-lain, 4,2 tahun. Ternyata waktu sholat ya, kalau kita hanya berharap masuk surga lewat pintu sholat saja, kira-kira cukup nggak sih sebegini hidup kita tuh? Ya, kadang apalagi sholatnya. Enak jadi mana gitu. Gini biasa dia tahu. Ayo, cek mati mas. Mbak, bisa mbak. Mati. Insya Oke, coba kalau besok teman-teman waktu Ramadan ya. Biasanya di Instagram tuh mulai ada konten-konten yang lucu-lucu masalah sholat ya. Saya update misalnya di sini ada kamera terus dia pakai sarung ternyata nggak pakai daleman itu juga ada juga kayak gitu. Terus banyak macam lah ya tentang masalah kelucuan-kelucuan Ramadan. Nah,
Ternyata teman-teman, kalau Islam, kalau kita sebagai anak muda, berislamnya hanya mengandalkan sholat cuma dengan 5 waktu kita, nggak ditambahin dengan amal-amal soleh, kira-kira dengan jumlah segini, cukup nggak sanggup kita untuk masuk surga? Hah? Kira-kira amal soleh kita 5 waktu itu yang setiap hari kita laksanakan, ya nek 5 waktu ya. Kira-kira itu cukup nggak untuk kita masuk surga? Sanggup kita? Ternyata enggak teman-teman ya. Jadi ada sebuah kisah itu, ada sebuah cerita nih. Jadi seorang anak ini dia udah sering ngaji. Nah suatu ketika jam 7 itu dia sholat di kamar. Nah ibunya lihat, Masya Allah, anakku setelah ikut pengajian tuh udah rajin banget sholat duha. Tapi begitu sampai selesai, ibunya lihat, kok anakku kok sholat duha itu pakai kunut. Nah, ibunya mungkin masih berpositif thinking. Mungkin ada hadis atau fikih lain mengatakan duha itu boleh pakai kunut. Ternyata pas ditanya, Masya Allah, ibu itu kagum sama kamu, Kenapa, Bu? Ibu itu lihat kamu udah mulai sholat. Tadi sholat boleh? Sholat duha? Enggak, Bu. Sholat subuh. Tadi sholat subuhnya jam itu. Seperti itu. Nah, artinya apa teman-teman semua? Kalau kita cuma ngandelin sholat 5 waktu dalam kehidupan kita, aku pengen masuk swarga, ya. Kuncine swarga la ilaha illallah. Itu kalau di teman-teman NU kayak gitu tulisnya rata-rata ya. Itu Gus Ilham kemarin di TikTok seperti itu. Nah, rata-rata sholatnya seperti itu. 5 waktu hanya 20 tahun seperti itu. Nah, ini coba teman-teman semua ya. Inilah kalau kita breakdown-kan waktu-waktu yang tersisa dalam kehidupan kita. Itu ya. Oke, maka time choice ya. Maka ya pilihlah waktu terbaik kalian. Nah, coba teman-teman, saya mau coba teman-teman itu coba cross check dalam aktivitas teman-teman ya. Tuh, waktumu habis di mana? Di kolom yang sebelah sana itu ada aktivitas positif atau manfaat berkontribusi terhadap masa depan, dan yang sebelah kanan saya ini ya, ada aktivitas negatif atau tidak kurang manfaat terhadap masa depan. Yuk kita contohkan. Ini contohnya ya. Coba teman-teman bisa lihat ya. Aktivitas positif. 1, belajar rata-rata 2 jam sehari, baca Quran minimal 2 lembar sehari, sedekah minimal 1000 per hari, sholat sunnah duha minimal 2 rakaat sehari, les tambahan minimal 2 jam seminggu. Nah ini coba teman-teman dalam sehariannya coba bikin lembar. Kalau di rohis itu biasanya lembar mutobaah, bener ya? Lembar-lembar mutobaah itu peningkatan amal soleh. Nah itu teman-teman bisa besok bisa bikin sendiri masalah hal ini. Contoh lanjutnya apa? Aktivitas negatif atau tidak atau kurang manfaat. Yuk coba cek setiap hari. 1, main game, main PS, HP rata-rata 2 jam sehari. 2, nonton TV 5 jam sehari. Main FB, Twitter. Sekarang bukan Twitter ya. Sekarang apa? X ya. TikTok, ya Instagram. Terus apalagi? Gosip, ngobrol nggak karuan, berdusta sama orang tua, pacaran, mencuri, bangun subuh terlambat, mencontek, kalau ujian terlambat datang ke sekolah. Coba breakdown-kan 1 hari besok aja. Lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya? Kira-kira. Ya, dan ini berbicara tentang masalah waktu. Kita dioyak sama waktu. Nih, tinggal milih yang mau positifnya banyak atau negatifnya yang banyak. Oke. Nah, coba kita klasifikasikan. Di sini ada nilai apa, teman-teman? Salib. Untuk salib, Ki plus. Baca malah salib. Ini, jadi kalau plus poinnya 1, kalau minus poinnya 0. Coba contoh. Belajar rata-rata 3 jam sehari. Itu plus. Apa namanya? Caranya membiasakan membaca buku 5 lembar sehari. Ini minusnya kalau aktivitas sehari-hari apa? Main game atau main PS, HP rata-rata 1 jam sehari. Apa namanya? Breakdownnya selanjutnya berdusta sama orang tua. Tuh contoh-contohnya. Nah, teman-teman, ini ada sebuah foto ya. Coba lihat teman-teman. Ini ada sebuah foto manusia dengan apa nih? Labirin ya, benar-benar ya labirin. Oke, saya mau nanya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman, kalau misalnya orang ini dimasukkan ke dalam labirin ini, kira-kira dia tahu nggak tujuannya mau kemana? Kira-kira dia bingung nggak? Kira-kira dia tersesat nggak? Misalnya ujuk-ujuk dia orang Tegalembut, saya bawa misalnya ke Samigaluh sana, terus saya masukkan labirin. Mas, masuk mas, misalnya Mas Ilham, ya mas, mlebu mas. Ngopo, wis mlebu.
Kira-kira dia paham nggak alurnya gimana? Tidak. Kenapa? Karena apa? Karena berbelok-belok. Wah, sama kayak hidup kamu Mas, berbelok-belok. Karena ruwet, iya, sama kayak hubungan kamu dengan dia, ruwet. Ada lagi? Ayo. Nah, inilah contohnya teman-teman, penganalogian ketika seorang manusia ya, ketika dia hidup di muka bumi ini tanpa sebuah tujuan dan tanpa sebuah panduan, kira-kira hidupnya akan bisa sampai tujuan nggak kira-kira? Nggak bisa. Bener ya? Nah, makanya kenapa ya Allah menciptakan kita di muka bumi ini sepaket dengan tata cara hidup. Contoh, teman-teman beli HP. Di HP-nya itu, di box-nya itu, ya, kira-kira ada nggak buku panduannya? Cara gunain HP. Nggak ada, Boh? Oh, bekas. Wah, sorry, nek bekas nggak saya. Sing anyar loh, ya. Coba, beli kulkas atau beli apa, barang apapun itu. Kira-kira di dalam dusnya ada nggak buku panduan cara penggunaannya? Ada. Oke. Apa tujuannya? Biar bisa menggunakannya. Biar orang yang beli itu bisa teredukasi. Betul ya? Sama kayak Allah menciptakan manusia sepaket dengan buku panduannya. Apa buku panduannya? Al-Quran. Coba bayangkan, kalau hidup kita di muka bumi ini nggak ada panduannya. Teman-teman jalan ke Yogyakarta, ke sebuah kota, misalnya di daerah kota gede, mampir ke sebuah mana, dan teman-teman mau ke sana, nggak tahu tujuannya, nggak tahu tempatnya, nggak pakai Google Map, kira-kira gimana? Dadak nanya dulu tuh. Mungkin bisa tersesat, mungkin bisa bolak-balik ke sana kemari, nggak pakai Google Map. Sama kayak teman-teman, sama kayak hidup kita. Ketika kita hidup itu mau terarah, hidup kita itu mau tersusun rapi, coba bukalah apa? Buku panduan kita. Nih, besok menjelang Ramadan ya. Yuk, yang Al-Qur'annya sudah mulai berdebu-debu tuh ya, yang setahun sekali dibuka ya, ketika buka satu lembar, oh. Sudah mulai dibuka lagi, ayo. Dibuka lagi ya. Allah tuh udah janjikan apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an pasti akan mulia. Seperti itu ya. Itu. Nah, maka pilihan kita teman-teman di muka bumi ini satu, mau diam menjadi seperti batu, ya. Atau yang kedua, bisa hanyut seperti daun. Atau seperti yang kuning-kuning di kali itu apa namanya? Ngawur. Yang ketiga apa? Atau melawan arus seperti ikan. Nah, teman-teman pilih mana? Hidup itu pengen yo meneng wae, diam seperti batu, nggak mau ngapa-ngapain, jadi pengangguran, terus jadi beban keluarga. Halo, selamat malam beban-beban keluarga. Ya, diam aja nggak mau ngapa-ngapain, disuruh kerja emoh, disuruh nyari duit emoh, disuruh untuk ngaji ya emoh, KPKP emoh. Diam seperti batu. Ada uangnya, teko uangnya gini. Ada nggak orangnya? Nggak ada, alhamdulillah. Hanyut seperti daun. Atau mungkin prinsip kita tuh, ya wis lah aku manut sing ngarep sopo. Pernah nggak sih teman-teman dalam suatu hal menentukan pilihan itu ngikut temannya? Wis lah aku tak ikut wae, tak nderek wae. Tapi ternyata kita punya prinsip yang berbeda dengan dia. Dan kita bergejolak artinya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Dan saya juga pernah di posisi itu. Jadi dulu ceritanya, saya waktu SMP itu kan pernah ikut Jambore Nasional Pramuka ya. Nah, ketika saya di SMK, nah saya tuh berada di circle yang menuntut saya untuk keluar dari Pramuka waktu itu. Padahal prestasi terbaik loh. Ini coba teman-teman ya, punya sebuah prestasi, tapi nggak didukung sama circle-nya. Wah, itu bergejolak banget. Dan ketika saya berada di circle itu, teman-teman saya bilang, udahlah nggak usah ikut Pramuka, udahlah nggak usah begini, nggak usah begitu. Lisan saya mengatakan, oke bro, it's okay, nggak apa-apa, kita wayahe Pramuka, udah kita bolos aja. Tapi hati kecil saya mengatakan, tidak, ini saya salah. Pernah nggak seperti itu kalian? Ngikutin orang, tapi itu nggak seret gitu loh. Itu makanya, jadi orang people pleaser, itu nggak enak. Jadi orang nggak enakan, itu justru nggak enak. Ya, pernah nggak sih? Aku kira penak karo koncoku. Pernah nggak kayak gitu? Justru teman-teman nggak penak sama konco, justru nanti belakangnya lebih tidak penak. Ya, karena pekewo ya, nek bahasa Jawanya apa? Pekewo gitu ya. Nah, pekewo kayak gitu. Nah, hanya seperti daun aja yang ikut, misalnya ke kiri, ke kanan, dan lompat-lompat, terus ceklong-ceklong, dan seterusnya. Atau kita memilih prinsip hidup seperti apa? Melawan arus seperti ikan. Ya, ketika teman-teman kita tidak mendukung tentang apa yang kita prinsipkan,
lawan. Tegas, enggak, ini salah, saya mau balik arah, saya mau kembali ke jalan yang benar. Wah. Enggak, circleku menuntut aku untuk pacaran. No, aku nggak mau pacaran. Aku pengen menjadi jomblo fisabilillah. Wah. Harus punya prinsip dalam kehidupan tuh. Nah, mulai dari sekarang, jangan terlalu sering ikut kebanyakan kata-kata orang. Karena apa? Ketika nanti teman-teman bermasalah, teman-teman yang lain tuh nggak akan mau ikut campur loh. Bener nggak sih? Iya, seperti itu. Nah ini ya, terjemahan Quran Surah Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Mereka tiada lain, hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi harus punya prinsip dalam kehidupan, guys. Ketika aku pengen jadi polisi, ya sudah, maka mulai dari sekarang latihan fisik, latihan psikotes, latihan psikolog, dan seterusnya, sehingga engkau besok akan bisa menjadi polisi. Seperti itu, ya. Oke, maka hidup penuh pilihan, dan setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Apa konsekuensi jadi perawat? Bermain dengan darah misalnya, bermain dengan jahit-jahitan misalnya, bermain dengan misalnya orang-orang yang kayak gitulah ya misalnya kalau perawat. Apalagi orang menjadi apa sih profesi? Ayo Mbak, pengen jadi apa kalian selain perawat? Apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa Mas? Bidan. Nah, sama kayak bidan ya. Konsekuensinya apa? Semua punya konsekuensi. Gini teman-teman ya, orang besar itu pasti punya konsekuensi. Jangankan orang besar deh, kita yang diam saja punya konsekuensi, apalagi orang yang bergerak. Nah, maka life is choice. Apakah Anda memilih untuk menjadi biasa atau menjadi istimewa? Nah, istimewa itu kita menuju ke atas, dan biasa itu kita ke bawah. Oke, teman-teman. Nih, coba lihat isi dompet. Halo, coba lihat foto ini. Kira-kira pengen isi dompet yang biasa atau istimewa? Oh, pasti istimewa dong ya. Oke. Ya. Oke. Kira-kira pengen menjadi orang yang istimewa atau biasa? Ayo, pengen jadi apa? Istimewa ya. Harusnya pengen jadi istimewa. Teman-teman, di dalam kehidupan pengen menjadi pemain atau menjadi penonton? Pemain. Pernah nggak sih teman-teman dalam suatu kondisi, aku tak nonton wae lah. Kowe coba sing tampil. Aku tak hore-hore wae. Kira-kira kalau misalnya berbicara tentang masalah hadiah, pemenang, kira-kira yang akan mendapatkan piala penonton atau pemain? Siapa? Pemain. Maka beranilah main di dalam dunia ini, teman-teman semua. Berani ambil konsekuensi. Oke, nah maka pilih mana? Yang sebelah sini. Hoi. Iki apa iki? Jin ya. Oke. Yang sebelah sana itu ada fujur, ada neraka, ada buruk, atau milih takwa, surga atau baik. Teman-teman milih mana? Milih oranye atau hitam? Wih, Aladin ya apa? Pilih mana? Teman-teman pilih mana? Pilih oranye apa hitam? Pilih takwa apa fujur? Pilih surga apa neraka? Pilih baik atau buruk? Baik. Nah, insya Allah kita pilih yang ini ya. Oke. Nah, nih kita tuh berada di dua pilihan teman-teman ya. Kita sekarang berada di sini, mau jannah, mau finnar. Al jannah atau annar. Kita tinggal milih nih, mau tangga yang menuju ke surga atau menuju ke tangga yang neraka. Teman-teman, besok di akhirat mau milih surga atau milih neraka? Besok di akhirat mau milih surga atau neraka? Besok di akhirat mau milih surga atau neraka? Perhatikan kalimat saya sekali lagi. Besok di akhirat pengen milih surga atau neraka? Besok di akhirat pengen milih surga atau neraka? Yakin? Kita bisa milih surga atau neraka di mana? Yes. Tepuk tangan buat dia ya. Masya Allah, tepuk tangan. Karena kita di akhirat besok, kita udah nggak bisa milih. Milihnya di mana? Dunia. Nih Mas, tak kasih Mas. Ya. Semoga ini bisa menjadi wasilah kamu masuk surga Mas ya. Besok, ya ini harapan diuji Allah. Ya, sama-sama. Doain teman perubahan itu Mas ya. Teman-teman, sekali lagi saya tanya. Besok di akhirat mau pilih surga atau neraka? Nggak bisa. Milihnya di mana? Dunia. Kapan? Sekarang teman-teman. Milih. Mau surga apa neraka, tinggal sikap kita, aktivitas kita di dunia ini mau seperti apa. Besok udah di surga itu udah gak bisa milih.
Kita tinggal ditempatkan mau kemana gitu loh. Itu ya, paham ya? Tuh, oke lanjut. Demi jiwa, ini Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan, kedurakan, dan jalan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Tuh. Nih teman-teman, hakikat manusia seperti ini. Ini terakhir ya. Oke, setengah 10. Hakikat manusia, pilihan istimewa. Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan isi jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi ternyata di neraka besok itu ya diisi oleh kebanyakan bangsa jin dan manusia. Apa yang dimaksud? Halo. Yuk, harga berambang piro. Oke, lanjut. Ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kenapa kok manusia itu banyak dimasukkan dicemplungkan ke dalam neraka? Ternyata mereka punya kalbu, mereka punya hati, mereka punya pikiran, tapi tidak digunakan untuk berpikir. Oke? Walahum ayun, ayun apa? Ainun dari kata ainun. Ayun la yubsiruna biha. Ya, dia punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Oke? Lagi, walahum adanul la yasmauna biha. Ya, dia punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Oke, dikatakan lagi, ulaika kal an'am. Dia atau mereka seperti binatang ternak. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada dua makna dari hewan. Ada kal an'am, ada hayawan. Hayawan itu binatang umum, kal an'am itu binatang ternak. Coba teman-teman saya mau nanya, harimau kalau di hutan lepas kira-kira gimana dia? Liar, betul ya? Oke, singa gimana? Liar ya? Coba singa kalau udah masuk ke dalam apa namanya itu? Sirkus. Nah, itu kira-kira gimana dia? Jinak, betul ya? Nah itu, kal an'am itu adalah binatang ternak, binatang yang jinak, ya. Disebutkan lagi balhum adol, bahkan lebih sesat, bahkan lebih dari binatang ternak, ya. Ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi apa maknanya? Ketika ada anak muda yang dia punya pemikiran nggak digunakan untuk mikir tentang kebesaran Allah, dia punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kekuasaan Allah, dia punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar kebesaran Allah, maka disebut dengan binatang ternak. Jadi kita tuh sama, punya pikiran, punya mata, punya telinga, enggak digunakan untuk melihat kebesaran Allah, maka disebut dengan binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih dari binatang ternak. Itu ya. Nah, ini terakhir. Nah, maka teman-teman mau milih mana ya? Tuh, banyak banget ya. Nah, tuh. Mau jadi orang istimewa atau mau menjadi orang yang biasa? Pilih mana teman-teman? Malam hari ini, remaja Masjid Jami Al-Ikhlas Tegalembut pengen menjadi istimewa atau biasa? Istimewa. Oke, ya. Maka apa? Ya ini, ada soleh, ada bahagia, ada rajin, semangat, dan bersegera. Ada optimis, ada taat, berbakti, sukses, dan ahli surga. Kalau biasa apa? Ya miskin, sengsara, malas. Wis miskin, sengsara, malas, loyo, menunda. Yang bener aja. Rugi dong. Udahlah, motornya Supra, nggak pernah sholat, terus nggak pernah tobat, yang bener aja. Rugi dong. Ya. Udah pesimis, maksiat, durhaka, gagal, ahli neraka lagi. Nah itu, ya. Insya Allah saya doakan teman-teman dan kita semua ada di sini pengen besok menjadi orang yang istimewa. Amin ya robbal alamin. Coba saya mau cek dulu. Yang di sini pengen menjadi orang istimewa katakan saya. Yang di sini pengen jadi orang istimewa katakan saya. Yang di sini pengen jadi orang istimewa katakan saya. Yang pengen jadi ahli surga katakan saya. Yang pengen menjadi ahli durhaka katakan saya. Woi, masih fokus semua berarti ya. Oke, baik teman-teman. Jadi dia teman-teman ya semua ya. Jadi perjalanan hidup kita itu cuma 3. Ya kita lahir, kita milih hidup mau jadi seperti apa, dan kita akan meninggal dunia. Dan ternyata teman-teman bertumbuh menjadi seorang dewasa itu sangatlah lelah. Ya besok akan dihadapkan dengan 4 hal. Jadi teman-teman kalau Mas Bayu riset itu anak muda itu permasalahannya ada 4. Ya 1 itu masalah percintaan. Oke. Yang kedua ini tentang masalah pergaulan. Yang ketiga, itu tentang masalah keluarga. Yang keempat, ini masalah keuangan atau karir. Nah, 4 hal ini yang kadang membuat anak muda itu menjadi overthinking dalam kehidupannya. Ya,
Jadi saya doakan besok teman-teman nih yang masih SD, SMP, yang masih SMA, saya doakan semoga besok mendapatkan tempat atau sekolah atau kesuksesan yang terbaik dalam kehidupannya. Amin ya robbal alamin. Yang udah sekolah, yang udah SMA, yang udah kuliah, besok insya Allah akan dapat pekerjaan yang selalu barokah dalam kehidupannya, dan semoga bisa sukses juga untuk membangun karirnya. Siapapun teman-teman semua ada di sini, kita saling support dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya, gitu ya teman-teman semua. Oke? Oke ya, oke, terima kasih. Dan insya Allah pertemuan bulan Februari besok itu kayaknya pertemuannya cuma sekali, karena tanggal 28 di pekan terakhir itu kita sudah tarawih. Bener ya? Kan Muhammadiyah itu 1 Maret ya Mas Amar ya? Bener ya? 1 Maret itu kita udah puasa, nah maka tanggal 28 malam itu kita sudah tarawih. Dan insya Allah mungkin bulan depan, di bulan Februari kita bertemu sekali sebelum Ramadan. Seperti itu. Ya, jadi tetap semangat ya Le, semuanya ya. Ya, besok ajak teman-teman yang lain, biar senantiasa kita merasakan ternyata surga itu begitu luasnya, tidak hanya diisi oleh kita-kita saja, ya. Maka kita harus optimis dan kita harus berbangga diri, dan kita harus bagaimana juga bisa mengajak teman-teman kita sebanyak-banyaknya untuk bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di sini. Oke. Mungkin itu dulu materi dari Mas Bayu pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan berkesan buat teman-teman semua. Jadi pada intinya kembali lagi tentang masalah waktu dan kembali bagaimana memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Seperti itu ya. Kita doakan bersama diri kita semuanya yang ada di sini, keluarga besar kita senantiasa diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah sampai nanti husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Itu untuk mbak-mbaknya semakin menyusut ya, semakin hari ya. Padahal biasanya itu yang paling semangat itu adalah mbak-mbak biasanya ya. Baru kali ini saya dapat kaum minoritas adalah mbak-mbak ya. Nggak apa-apa, terus tetap ngajak teman-temannya ya. Walaupun responnya seperti apa, ya tugas kita adalah hanya mengajak. Nanti Allah yang gerakkan hati-hati mereka. Seperti itu. Barakallahu fikum, jazakumullah hasanal jaza. Berkah selalu untuk kita semua. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qamil wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yagulu atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, banyak kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Mbak. Mana?